Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good afternoon, my students in 8th grade. Today, the last session, we learned about around us in chapter 6. So, here we go. Okay, everyone, open your English book on page 98. So, in the chapter 6, we have 5 points. So yesterday we learned 4.1 and 2. So today we learn 4.3, 4 and 5 in chapter 6. So 4.3, there is some milk on the table. Point 4, how much sugar do we need? And point 5, there is a lot of money. And lead-in, there are 8 lead-in here. For number 1, what food and drink do you see? And number 2, which one do you like? 4.3, number 3, what do you see in the picture? Number 4, do you drink milk? And number 5, how many glasses of milk do you drink a day? For number 4.4. So for number 6, 7 and 8, 4.5. Okay, let's start it. Okay, in this slide we start for quantifiers first. Kenapa kita bahas quantifiers? Karena di point 3, 4, 5 the main idea is about quantifiers. So perhatikan baik-baik. Quantifiers has 8. Sebenarnya nggak hanya 8 aja, tapi lebih dari 8 types. Jadi lebih dari 8 jenis untuk quantifier. Nah, ini untuk yang pokok-pokoknya. Untuk di buku paket ada number 1, much. Penggunaannya yaitu untuk countable. Artinya adalah banyak. Contoh, Rina has much money. So number 2, many. Countable. Artinya banyak. Contoh, Rina has many friends. Number 3, a little. Uncountable. Beberapa atau cukup. They have a little sugar. Number 4, a few. Countable. Beberapa. They have a few friends. Several. Countable. Beberapa juga. We have several books. Number 6, some. Untuk kalimat positif. Countable. Artinya beberapa. Contoh kalimatnya, they need some money. Number 7, any. Untuk kalimat negative and interrogative atau tanda tanya. Penggunaannya untuk countable and uncountable. Artinya adalah beberapa juga. Contoh kalimat, they don't need any money. Number 8, a lot of and lots of. Hampir sama artinya ya. Countable and uncountable penggunaannya artinya adalah banyak. Contoh kalimatnya, we count lots of employees and we buy a lot of sugar. Nah, di sini adalah untuk table quantifiers yang paling krusial, yang paling banyak kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada tabelnya, silahkan dibaca-baca. Oke. In this slide, we start for quantifiers first. Kenapa kita bahas quantifiers? Karena di point 3, 4, 5, the main idea is about quantifiers. So, nah untuk slide yang ini kita membahas tentang perbedaan atau disebut dengan differences. Apa bedanya few dengan a few? Nah, untuk few is used with
uncountable nouns, digunakan dengan kata benda yang dapat dihitung. Oke, yang dapat dihitung. Remember, few emphasizes the lack of something in negative meaning. Few ini juga menekankan kekurangan dari sesuatu, sebuah sesuatu dalam artian negatif. Almost, hampir. None or not or no. None itu tidak ada atau no tidak. Nah, contoh kalimatnya. I have few friends in England and I feel quite lonely. Saya memiliki banyak teman atau saya memiliki beberapa teman di Inggris dan saya merasa cukup kesepian. Nah, itu artinya. Lalu bagaimana dengan a few? A few emphasizes that something still remains in positive meaning. Nah, ini kebalikan dari few. Kalau few tadi adalah negative meaning, kalau a few adalah positive meaning. Tapi masih diingat, still remains. Contoh kalimatnya, I have a few friends in England, so I don't miss home so much. Saya punya beberapa teman di Inggris, jadi saya tidak merindukan rumah. Jadi gini loh, saya tidak sangat merindukan rumah saya, gitu artinya. Nah, untuk little versus little. Untuk little is used with uncountable nouns, digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Little emphasizes the lack of something in negative meaning. Almost, none, or no, sama dengan few. Nah, untuk contoh kalimatnya, I have little interest in classical music. I much prefer pop. Saya punya bakat sedikit di musik klasik, tapi saya lebih suka pop gitu. Nah, untuk a little emphasizes that something still remains in positive meaning, sama dengan a few. Contoh kalimatnya, I have a little Coke in the refrigerator. Would you like some? Saya punya sedikit alkohol, atau bisa disebut bukan alkohol ya, kalau minuman orang luar negeri itu kayak Coca-Cola gitu. In the refrigerator. Refrigerator itu kulkas. Would you like some? Maukah kamu? Atau maukah mencobanya? Seperti itu. Oke, next. Nah, di materi kali ini kita membahas tentang artikel. Kenapa kita bahas lagi artikel? Karena ini adalah materi dari kelas 7. Pasti kamu masih ingat. Nah, untuk artikel, apa sih definisi dari artikel? Article is defined into two kinds. Jadi dibagi menjadi dua jenis. They are definite article and indefinite article. Kedua jenis itu adalah definite article dan indefinite article. Lalu, definite article is a or an. Jadi definite article itu untuk tipe a and an. Lalu indefinite article is the. Nah, indefinite article itu hanya untuk satu jenis, yaitu the. Lalu untuk definition a, artinya sama dengan an, yaitu sama-sama sebuah, satu atau misalnya seorang, sebutir, dan lain-lain. E dan an biasanya dipakai untuk menunjuk benda secara umum atau baru disebutkan pertama kalinya. Untuk menentukan apakah menggunakan e atau an, kita harus memperhatikan pelafalan bunyi awal dari kata benda yang akan diikutinya, bukan pada huruf awal kata tersebut. E dipakai di depan consonant sounds atau bunyi mati. Misalnya, a man mempunyai bunyi awal M. A year mempunyai bunyi awal Y.
A uniform mempunyai bunyi awal Y. A car mempunyai bunyi awal C. A book mempunyai bunyi awal B. Nah, itu untuk an. Untuk e. Nah, jadi itu diikuti bunyi konsonan. Bunyi konsonan berarti bunyi yang selain vowel, yaitu B, C, D, dan lain-lain. Pokoknya bunyi vowel itu A, I, U, E, O. Berarti selain bunyi A, I, U, E, O. Nah, untuk yang N sama definitionnya dengan E, tapi dia diikuti oleh huruf bunyi vowel atau bunyi hidup. Apa aja sih bunyi vowel tadi yang disebutkan adalah A, I, U, E, O. Contoh kalimatnya yaitu an umbrella mempunyai bunyi awal A. An eye mempunyai bunyi awal A. A ya. An hour mempunyai bunyi awal A. An hour. An uncle mempunyai bunyi awalnya E. An egg mempunyai bunyi awal E. Lalu lanjut, penggunaan untuk E dan N diletakkan sebelum kata benda tunggal yang bisa dihitung, yaitu disebut singular countable noun, kata benda tunggal yang bisa dihitung. Contoh, a student, a novel, a cow, a mother, a friend, a pencil case. Lalu yang selanjutnya diletakkan untuk menyebutkan profesi, an architect, an actor, an actress, a doctor, an archaeologist, a pilot. Nah, lanjut. Menunjukkan jumlah angka, harga, atau kecepatan tertentu. A couple, a million, a kilo, an hour, 3 times a day, 2 times a week. Lalu untuk the ini termasuk definite article. The digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang sudah kita kenal, menunjukkan sesuatu yang merupakan pengetahuan umum, menunjukkan sesuatu yang sudah tentu, menunjukkan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Contoh, that's the man we met last night. There were no chairs, so we'll all sit on the floor. I've bought an apple. The apple is sweet. Nah, untuk contoh terakhir, I've bought an apple. The apple is sweet. Nah, untuk apple-nya ini atau untuk the-nya ini dia mengacu ke kata sebelumnya atau kata benda yang sebelumnya, yaitu apple. Jadi digunakan the apple. Jadi buah apel itu manis rasanya. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini ada tujuan-tujuan dalam penggunaan the. Yang pertama, dapat diletakkan di depan countable noun ataupun uncountable noun. The girl, the girls, the teacher, the teachers, the student, the students. Lalu yang kedua, diletakkan pada kata benda yang jumlahnya hanya ada satu atau dianggap sebagai satu kesatuan. The sun, the moon, the earth, the sky, the weather, the North Pole. Lalu selanjutnya diletakkan sebelum nama sungai, gurun, kepulauan, pegunungan, dan samudra. The Sahara, the Nile River, the Atlantic, the Arctic, the Antarctic, the Indonesia Archipelago. Lalu selanjutnya diletakkan sebelum nama alat musik, the guitar, the gamelans, the drum, the bass, the piano, the violin. Nah, itu contoh dari penggunaan artikel. Jadi pahami baik-baik, oke? Nah, untuk materi selanjutnya adalah uncountable nouns, yang artinya kata benda yang tidak dapat dihitung dan tidak memiliki bentuk jamak, dengan kata lain selalu dikategorikan singular. Itu adalah definitions dari uncountable nouns. Nah, uncountable noun ini memiliki 4 jenis, yaitu untuk abstract noun,
yang artinya contohnya yaitu religion, strength, sound, smell, music, art, love, and happiness, dan lain-lain. Yang kedua jenisnya itu tiny particles noun atau teeny particles noun. Contohnya adalah rice, oil, flour, sugar, salt, coffee, water, gas, power, electricity, and lain-lain. Number 3 jenisnya languages: French, Chinese, English, Spanish, Korean, Japanese, dan lain-lain. Number 4 untuk jenisnya itu liquid. Contohnya itu syrup, milk, lemon tea, soft drink, honey, dan lain-lain. Nah, perlu diperhatikan, jika dijadikan bentuk jamak plural, maka yang dijadikan jamak adalah ukurannya, yaitu quantifier. A cup of coffee, yang artinya segelas kopi. Kalau 2 cups of coffee berarti 2 gelas kopi. A slice of bread, yang artinya sepotong roti. Nah, untuk pluralnya bentuknya itu some slices of bread, yang artinya beberapa potongan roti. A tin of oil, yang artinya sebotol tinta. Nah, untuk pluralnya itu 3 tins of oil, yang artinya 3 botol tinta. Minyak ya. A bottle of ink, berarti sebotol tinta. Nah, untuk bentuk jamaknya 2 bottles of ink, berarti 2 botol tinta. Nah, untuk menentukan ukuran apakah suatu noun tergolong countable atau uncountable, taruhkan sembarang angka di depan noun. Bila terdengar logis, maka noun tersebut termasuk countable. Sebaliknya, bila terdengar tidak logis atau rancu, maka tergolong uncountable. Contoh, book, 1 buku, 2 buku, 3 buku. Dia logis, maka bukunya merupakan countable noun. Student, 1 siswa, 2 siswa, logis, maka siswa merupakan countable noun. Water, 1 air, 2 air, 3 air, tidak logis kan? Maka air merupakan uncountable nouns. Money, 1 uang, 2 uang, 3 uang, tidak logis, maka uang merupakan uncountable nouns. Nah, kata-kata berikut selalu dianggap plural, scissors. Kenapa plural scissors, gunting? Karena ada s belakangnya. Glasses juga ada s belakangnya, tapi tetap plural. Trousers, pants, jeans, pliers, tweezers, crew, committee, staff, family, press, and audience. Kata benda yang menunjukkan kebangsaan yang berakhiran dengan ese dan ch. Contoh, Chinese, French, English. Nah, lalu yang ketiga, kata-kata berikut selalu dianggap singular adalah air, economics, food, homework, information, meat, measle, mumps, mathematics, money, news, physics, politics, and soap. Nah, itu adalah bentuk dari materi dari uncountable nouns. Silakan diperhatikan baik-baik lagi. Okay, my students, open your English book for the last session in chapter 6 on page 105. There is the text about the life of a rock star. Lana is a famous rock star. She has a lot of fans and travels to a lot of places in the world to put on shows. She has a lot of money and meets a lot of people, but she is sometimes lonely. She has a few friends and a little time to relax and do her hobby. She is only home a few days in a month. Jadi Lana adalah
penyanyi rock terkenal. Dia memiliki banyak fans dan berkeliling ke berbagai tempat di seluruh dunia dalam turnya atau dalam konsernya. Dia memiliki banyak uang dan bertemu banyak orang, tapi dia kadang-kadang merasa kesepian. Dia memiliki beberapa teman dan memiliki sedikit waktu untuk bersantai dan melakukan hobinya. Dia hanya ada di rumah dalam beberapa hari selama sebulan. Paragraf kedua. Lana loves animals and keeps a lot of pets at home. She has 3 Persian cats, 4 Dalmatians, a parrot, and 2 snakes. Whenever she is not traveling, she spends a lot of time with her pets. Jadi Lana sangat mencintai binatang dan memelihara berbagai banyak peliharaan di rumah. Dia memiliki 3 kucing Persia, 4 Dalmatians, a parrot itu burung kakatua, dan juga 2 snakes atau 2 ular. Whenever, kapanpun dia tidak berkeliling untuk tour, dia selalu menghabiskan waktunya dengan peliharaannya. Jadi dengan bermain bersama peliharaannya. Oke, for read the text ini kalian baca-baca di rumah tentang The Life of Frogstar, karena ini untuk melatih kalian dalam pronunciation. Oke, untuk tugasnya Miss minta kalian meringkas materi hari ini dan yang kemarin. Tulis di buku tugas kalian, buku tugas bahasa Inggris. Ringkasannya Miss tunggu paling lambat jam 3 sore. Oke, kumpulkan di Google Drive. Don't forget and don't be late. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.